Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu pada kesempatan kali ini untuk memenuhi kegiatan kebutuhan kuliah, mata kuliah Teknik Penulisan Proposal Skripsi. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin mempresentasikan judul skripsi yang akan saya ajukan ke depan tentang implementasi media YouTube dan PowerPoint interaktif sebagai digital learning untuk meningkatkan aktivitas pelajar santri pada mata pelajaran fikih di Pesantren Modern Amanar. Langsung saja, latar belakang dari judul yang sudah kami ambil yaitu mengingat perkembangan teknologi menuntut guru untuk mengintegrasikan digital learning dalam pembelajaran. Kemudian juga kita lihat pembelajaran fikih memerlukan media visual untuk menjelaskan materi seperti wudhu, tayamum, salat, dan ibadah lainnya. Dan itu sangat membantu dengan adanya um, teknik secara digital. Kemudian juga pesantren modern Amanar di tempat kami mengajar juga menerapkan kebijakan tanpa penggunaan HP bagi santri, sehingga dibutuhkan media digital yang berpusat pada guru seperti komputer, kemudian juga media-media seperti Infocus dan sebagainya, juga internet. Kemudian media YouTube dan PowerPoint sangat interaktif, dianggap sangat relevan untuk menjembatani kebutuhan modernisasi pembelajaran tanpa melanggar aturan pesantren. Kemudian juga kita lihat sendiri relevansi penelitian didukung oleh tuntutan kurikulum dan juga kebutuhan peningkatan aktivitas belajar santri. Kemudian selanjutnya, pada rumusan masalah, kita akan melihat 3 poin utama yang menjadi sumber daripada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana implementasi media YouTube dalam pembelajaran fikih di Pesantren Modern Amanar Aceh Besar. Kemudian juga bagaimana implementasi media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran fikih. Dan serta yang terakhir kita lihat bagaimana pengaruh penerapan kedua media digital tersebut terhadap aktivitas belajar santri. Kemudian selanjutnya, tujuan daripada penelitian ini adalah yang kalau kita lihat secara umum itu mengkaji secara mendalam implementasi media digital, YouTube dan PowerPoint interaktif dalam pembelajaran fikih. Kemudian lebih spesifiknya yaitu khusus itu mendeskripsikan penggunaan media YouTube oleh guru fikih, kemudian mendeskripsikan pemanfaatan PowerPoint interaktif dalam penyampaian materi fikih. Kemudian yang terakhir itu menganalisis pengaruh digital learning terhadap aktivitas belajar santri yang meliputi seperti visualisan, motorik, mental, dan emosional. Selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah kalau kita lihat dari segi teoritis itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori digital learning pada pendidikan Islam saat ini. Kemudian juga menambah khazanah kajian tentang efektivitas dan media-media visual auditori dalam pembelajaran fikih. Kemudian praktisnya kita lihat yang pertama untuk kalau kita lihat bagi guru, guru panduan memilih media digital untuk meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Kemudian sedangkan bagi santri itu meningkatkan minat, pemahaman dan kemampuan mempraktikkan ibadah dengan benar. Kemudian bagi pesantren sendiri kita juga kita lihat menyediakan model pembelajaran digital yang sesuai regulasi tanpa penggunaan HP. Dikarenakan di pesantren kami pribadi dan juga beberapa pesantren lainnya juga tidak dibenarkan menggunakan um, perangkat elektronik. Kemudian bagi peneliti sendiri menjadi rujukan metodologis untuk penelitian sejenis di lingkungan pesantren. Baiklah kita lihat ke selanjutnya, materi selanjutnya yaitu digital learning dalam pendidikan agama Islam. Kita lihat konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah digital learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti multimedia, video, animasi, dan semuanya harus terintegrasi dengan internet. Pembelajaran berbasis teknologi mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan juga sangat kontekstual. Sedangkan kita lihat
teorinya dari segi perspektif Islam. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang menekankan keutamaan orang berilmu, kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 78 yang menyebutkan kemampuan penglihatan dan pendengaran sebagai alat belajar. Kemudian juga dari sisi hadis kita lihat juga yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, itu yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Itu menjelaskan tentang isyarat adaptasi teknologi, yang mana sekarang mau tidak mau kita sekarang harus menghadapi yang namanya dunia digital yang serba sangat adaptif terhadap teknologi. Kelebihan dari digital learning ini sendiri, kita melihat menarik minat, meningkatkan retensi, dan memudahkan pemahaman abstrak. Kemudian juga dia sangat cocok untuk generasi digital yang akrab dengan media visual. Memang tidak bisa kita pungkiri, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, kita harus beradaptasi antara ilmu agama dengan ilmu teknologi yang berkembang sejauh ini. Karena apalagi kalau kita bisa mengadaptasi kedua hal ini menjadi sesuatu yang sangat memudahkan, dan juga dia sangat fleksibilitasnya juga luar biasa, kemudian juga efisiensinya terhadap manfaatnya juga luar biasa. Ini sangat menarik kita lihat, mengingat sekarang ada banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita pakai sejauh itu tidak bertentangan. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah media YouTube dalam pembelajaran fikih. Apa fungsi dan keunggulannya? Itu bisa kita lihat bahwa fungsi yang keunggulan yang pertama adalah menyediakan demonstrasi visual praktik ibadah secara jelas dan akurat. Artinya kita bisa menampilkan video secara visual ketika kita menjelaskan teori-teori yang tentang misalnya praktik ibadah atau tayamum atau juga tata cara berwudu. Kemudian juga menghadirkan model pelaksanaan ibadah sesuai syariat dari sumber terpercaya. Kita juga harus melihat apakah video itu sangat terpercaya, karena ada banyak video-video yang mungkin kita tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, atau tidak sesuai dengan tuntunan ajaran yang benar. Kemudian mempermudah guru mengajar materi prosedural yang sulit dijelaskan melalui teks. Ini juga sangat bermanfaat apabila ketika kita guru memberikan materi yang mungkin sulit dipahami oleh siswa, kita bisa memberikan sebuah video atau visual atau apapun yang memudahkan siswa itu memahami secara teorinya dan juga prakteknya. Kemudian, teknik implementasinya, guru memilih konten yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Kemudian juga video diputar melalui laptop atau proyektor sebagai media pembelajaran klasikal. Guru memberikan penjelasan tambahan, jeda diskusi, serta klarifikasi materi setelah pemutaran video. Artinya guru itu menjelaskan setelah dia memutarkan video, misalnya saja kita katakan video praktik ibadah, video praktik sholat. Kemudian setelah video itu selesai, guru mendeskripsikan, memberikan penjelasan sehingga murid itu lebih memahami secara visual dan juga secara teori. Apa dampak terhadap aktivitas belajar ini? Meningkatkan perhatian, atensi, interaksi, dan partisipasi santri. Artinya semua kedua belah pihak itu saling berpartisipasi antara guru dan santrinya. Kemudian juga menumbuhkan keberanian bertanya dan berdiskusi karena materi lebih menarik ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, bagaimana dengan PowerPoint interaktif? Kita lihat sendiri kalau PowerPoint interaktif adalah media presentasi yang memanfaatkan animasi secara umumnya ya. Artinya kita bisa membuat sekilas video animasi, atau juga bisa juga dia audio atau video-video yang diputar secara interaktif. Kemudian juga keunggulan dalam pelajaran fikih menggunakan PowerPoint interaktif ini adalah
menyajikan materi secara runtut dengan tampilan visual yang menarik. Tentu itu adalah menjadi tantangan supaya oleh seorang guru untuk membuat sebuah PowerPoint yang sangat interaktif dan menarik, menyediakan peta konsep yang memudahkan pemahaman struktur materi, dan juga memfasilitasi latihan cepat melalui kuis interaktif. Dan ini sangat bagus ya. Kemudian relevansinya di pesantren tidak membutuhkan internet karena um, salah satunya karena PowerPoint itu adalah sebuah software yang sudah terinstall secara offline, jadi bisa kita gunakan. Sekarang PR-nya adalah bagaimana guru itu membuat sebuah PowerPoint interaktif yang menarik sehingga sangat mudah dipelajari dan dipahami oleh seorang murid. Guru memiliki kontrol penuh terhadap isi dan kesesuaian materi, itu sudah jelas dan aman dan menyesuaikan batasan penggunaan teknologi di pesantren. Kemudian selanjutnya kita lihat aktivitas belajar santri. Konsep belajar santri itu menurut Sardiman, aktivitas belajar meliputi aktivitas fisik dan juga mental yang mencerminkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian jenis aktivitas yang meningkat itu visual, kita lihat mengamati video, gambar, dan diagram. Kemudian juga lisan, bisa bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan mental menganalisis contoh ibadah dari video dan slide, motorik, mempraktikkan tata cara ibadah, emosional, antusias, fokus, dan termotivasi. Metodologi penelitian dari pada kesempatan kali ini adalah saya akan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena secara mendalam. Kemudian lokasi dan subjek penelitiannya adalah, sedangkan lokasinya di pesantren modern Amal Arti Besar, subjeknya itu guru fikih, santri, dan pimpinan pesantren. Kemudian juga instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara dan observasi, kemudian catatan lapangan, dan terakhir peneliti sendiri sebagai human instrument. Kemudian teknik pengumpulan data itu mencakup 3 hal. Yang pertama observasi, proses pengajaran menggunakan media digital, kemudian wawancara dengan guru, santri, dan pihak pesantren, kemudian dokumentasi mencakup RPP, foto kegiatan, file, media pembelajaran. Selanjutnya jadwal perencanaan yang akan peneliti ambil rencananya adalah yang pertama di bulan Januari itu ada persiapan dan studi pendahuluan, kemudian di bulan persiapan studi dan pendahuluan, kemudian penyusunan dan uji instrumen, kemudian di bulan Februari akan dilakukan pengumpulan data lapangan, sedangkan Maret itu juga akan dilaksanakannya pengumpulan data lapangan, kemudian analisis data, kemudian penyusunan laporan hasil penelitian, sedangkan terakhir itu April revisi dan finalisasi laporan skripsi.